Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep mall dan ini merupakan salah satu materi dari kelas 10 di semester 2. Baik, sekarang kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar untuk mempermudah perhitungan. Contohnya misalnya, 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Atau 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Nah, sekarang bagaimana dengan satuan jumlah zat dalam ilmu kimia? Nah, satuan jumlah zat dalam ilmu kimia ini disebutnya adalah mol. Jadi mol merupakan satuan jumlah zat dalam ilmu kimia, sama seperti istilah 1 lusin sama dengan 12 buah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, mol itu adalah satuan jumlah zat. Nah, 1 mol suatu zat, baik unsur ataupun senyawa, adalah banyaknya zat itu yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, apa itu partikel? Partikel bisa berupa atom, bisa berupa molekul, atau berupa ion. Nah, jadi 1 mol itu jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, contohnya misalnya 1 mol unsur emas itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom emas AU. Atau 1 mol senyawa NH3 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul NH3. Dan seterusnya ya. 1 mol Na+ atau Cl- itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na+ atau Cl-. Mirip seperti dalam kehidupan sehari-hari, 1 lusin sama dengan 12 buah. Nah, kalau di sini berarti 1 mol itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, baik atom, molekul maupun ion. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah partikel itu sama dengan jumlah mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini boleh juga dirumuskan bahwa jumlah partikel sama dengan N kali L, di mana N adalah mol dan L adalah bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi boleh dikatakan bahwa hubungan antara mol dengan jumlah partikel adalah jumlah partikel sama dengan N kali L, di mana N adalah mol dan L adalah jumlah partikel dalam Avogadro. Jadi 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana L adalah bilangan Avogadro. Artinya, dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana partikel itu bisa berupa atom, molekul, atau ion. Baik, sekarang kita lihat contoh penghitungannya. Nah, misalnya sekarang jika 1 mol zat itu jumlah partikelnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23, coba hitunglah berapa jumlah partikel dari 0,5 mol gas H2. Nah, berarti sekarang untuk menghitung jumlah partikelnya adalah, nah ini jumlah partikel H2 berarti tinggal dikalikan antara mol dengan bilangan Avogadro ini, sehingga jumlah partikel H2 adalah 0,5 dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, contoh yang kedua, berapakah jumlah partikel dari 2 mol H2O? Nah, berarti tinggal dikalikan saja mol H2O ini dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Nah, itu salah satu contoh untuk menghitung berapa jumlah partikel dari suatu zat bila diketahui jumlah molnya. Kita lanjut yang kedua, bagaimana hubungan antara mol dengan massa, dengan massa suatu zat. Nah, meskipun jumlah molnya sama, tetapi massanya tentu akan berbeda. Nah, ini tergantung kepada jenis dari zat itu sendiri. Nah, sekarang massa zat atau massa kita istilahkan dengan massa molar. Nah, massa suatu zat kita istilahkan dengan massa molar. Itu adalah massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Jadi 1 mol suatu zat itu massanya nanti berapa gram. Nah,
Nah, ini yang disebut dengan hubungan antara mol dengan massa suatu zat. Nah, berarti untuk menghitung massa suatu zat hubungannya dengan mol, kita bisa menggunakan rumusan M sama dengan N kali massa molar. Nah, di mana M bisa saja sama dengan N kali AR. Jadi massa molar itu bisa AR atau bisa MR. AR untuk unsur, sedangkan MR untuk senyawa. Nah, AR dan MR ini sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, jadi untuk menghitung massa suatu zat itu tinggal dikalikan jumlah mol dikalikan dengan AR untuk unsur, sementara untuk senyawa M sama dengan N kali MR. Nah, di sini ada keterangannya di sini. M adalah massa dalam gram, sementara N adalah jumlah mol, lalu massa molar itu bisa berupa AR untuk unsur dan MR untuk berupa senyawa. Sekarang kita lihat contoh penghitungannya. Hitung berapa gram massa dari 2 mol natrium. Nah, di mana AR dari natrium adalah 23. Jadi ini berapa massanya? Dan jawabannya adalah jadi massa natrium sama dengan mol kali AR. Nah, molnya adalah 2 dan AR-nya 23. Jadi 2 kali 23 sehingga massa dari natrium adalah 46 gram untuk 2 mol ini. Kemudian contoh yang kedua, kalau 0,5 mol air atau H2O di mana MR air adalah 18. Berarti tinggal dikalikan saja 0,5 kali 18. Jadi massa dari H2O adalah mol kali MR. 0,5 kali 18. Sehingga hasilnya adalah 9 gram. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalikan? Berapa jumlah mol dari 4 gram CH4? Jadi molnya yang ditanyakan, datanya diketahui 4 gram CH4 atau massa dari CH4, di mana MR dari CH4 adalah 16. Nah, maka jawabannya mol sama dengan massa dibagi dengan MR, di mana massanya adalah 4 dan MR-nya 16, berarti 0,25 mol. Nah, ini contoh dari hubungan antara mol dengan massa suatu zat. Yang berikutnya adalah hubungan antara mol dengan volume suatu gas. Nah, volume tiap mol gas disebut dengan volume molar. Nah, besarnya volume molar ini tergantung kepada suhu dan tekanan. Nah, untuk volume ini bisa kita rumuskan dengan N kali volume molar. Jadi V adalah volume, biasanya dalam liter. Kemudian N adalah jumlah mol, sementara V adalah volume molar. Jadi sekali lagi, rumus untuk menghitung volume adalah mol kali volume molar. Nah, ini hubungan antara mol dengan volume suatu. Tadi dikatakan bahwa volume molar itu tergantung kepada suhu dan tekanan. Nah, ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah yang disebut dengan keadaan STP. Nah, pada keadaan STP ini di mana suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, ini berarti disebutnya adalah keadaan standar temperature and pressure yang disingkat dengan STP. Jadi sekali lagi, pada kondisi STP itu adalah suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Lalu berapa sekarang jumlah volume dari suatu gas pada keadaan STP ini? Nah, ini adalah jumlah volumenya, yaitu sebesar 22,4 liter per mol. Jadi sekali lagi, 1 mol suatu gas itu volumenya adalah 22,4 liter apabila diukurnya pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer yang dikenal dengan keadaan STP. Lalu yang kedua, ada yang dikenal dengan keadaan RTP, Room Temperature and Pressure. Nah, pada keadaan ini suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, sekarang berapa jumlah volume dari suatu gas kalau diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekan 1 atmosfer, yaitu sebesar 24 liter per mol. Artinya
Misalnya 1 mol suatu gas itu volumenya 24 liter apabila diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, ini yang disebut dengan volume molar suatu gas. Lalu kondisi berikutnya atau keadaan berikutnya adalah keadaan tertentu dengan tekanan dan suhunya di luar keadaan STP dan RTP. Jadi suhu dan tekanannya bukan 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dan bukan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi bukan STP dan RTP. Lalu bagaimana sekarang menghitung volumenya? Nah, ini bisa kita hitung dengan persamaan P kali V sama dengan N kali R kali T. Jadi nanti kita bisa menghitung volumenya menggunakan rumus ini. Berarti V sama dengan N kali R kali T per P. Atau rumus dasarnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, kalau suhunya bukan STP ataupun bukan RTP. Dimana di sini keterangannya adalah V adalah volume gas, lalu N adalah jumlah mol dari gas itu sendiri, kemudian R adalah tetapan gas yang besarnya 0,082, lalu T adalah suhu dalam Kelvin, ya, dimana P adalah tekanan gas dalam atmosfer. Nah, ini untuk menghitung volume suatu gas kalau diukur bukan pada keadaan STP dan bukan keadaan RTP. Sekarang kita lihat contohnya. Hitunglah volume dari 2 mol gas nitrogen yang diukur pada keadaan STP. Nah, jadi sekarang tinggal dikalikan saja bahwa dalam keadaan STP 1 mol suatu gas itu adalah 22,4. Berarti sekarang kalau 2 mol tinggal dikalikan saja, berarti volume sama dengan mol kali 22,4 atau 2 kali 22,4 karena molnya kan 2. Berarti sama dengan 44,8 liter. Nah, jadi untuk 2 mol suatu gas nitrogen adalah 44,8 liter. Kemudian yang kedua, berapakah volume dari 0,5 mol gas hidrogen yang diukur pada keadaan RTP? Ingat, kalau keadaan RTP berarti 1 molnya adalah 24 liter. Sehingga volumenya adalah tinggal dikalikan 0,5 mol dikalikan dengan 24 liter. Berarti sama dengan 12 liter. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balikan? Diketahui molnya, diketahui volumenya, dihitung molnya. Berapa jumlah mol dari 11,2 liter gas yang diukur pada keadaan STP. Nah, berarti sekarang mol sama dengan volume dibagi 22,4 karena keadaannya STP kan. Berarti 11,2 liter dibagi 22,4 liter berarti sama dengan 0,5 mol. Nah, ini contoh penghitungan atau hubungan antara volume dengan mol. Nah, dari paparan tadi kita bisa membuat bagan sebagai kesimpulan hubungan antara mol dengan jumlah partikel, hubungan antara mol dengan massa, dan hubungan mol dengan volume suatu gas. Nah, jadi kalau kita lihat di bagan ini, untuk menghitung jumlah partikel berarti jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekali lagi, jadi jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sementara sebaliknya, untuk menghitung mol berarti mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu sekarang hubungan antara mol dengan massa. Nah, sekarang untuk menghitung mol berarti massa dibagi mr. Nah, ini mol sama dengan massa dibagi mr atau massa dibagi ar. Sedangkan untuk menghitung massa itu adalah mol dikalikan dengan mr atau massa sama dengan mol kali ar. Sementara untuk hubungan antara mol dengan volume gas, nah ini pada keadaan STP yang diambil di sini. Ini jadi volume suatu gas pada keadaan STP tinggal dikalikan saja mol kali 22,4 liter. Sementara untuk menghitung mol itu adalah volume yang diketahui dibagi dengan 22,4. Nah, ini adalah kesimpulan dari
apa yang kita paparkan tadi tentang hubungan antara mol dengan jumlah partikel, mol dengan jumlah volume, dan mol dengan massa. Tadi sudah diberikan contoh-contohnya. Nah, inilah tentang konsep mol. Sampai ketemu pada video